Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Teknik Pondasi 1 kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas besar Teknik Pondasi 1 tentang perencanaan pondasi dangkal. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Firda Amalia Putri Ramadhani dengan NPM 2103500162. Yang kedua ada teman saya, Fikri Arif Ananda dengan NPM 2103500141. Yang ketiga ada Alfirdaus Nawawi dengan NPM 2103500167. Yang keempat ada Rantika Aprilia Elsa Prianto dengan NPM 210350101127. Selanjutnya pendahuluan. Pengertian pondasi. Pondasi merupakan pekerjaan yang sangat penting dan utama dalam suatu pembangunan gedung atau konstruksi lainnya, karena pondasi memiliki fungsi memikul beban yang ada pada struktur di atasnya seperti kolom, balok, dan plat. Kemudian akibat beban struktur akan diteruskan ke dalam lapisan tanah keras atau tanah yang sudah direncanakan kedalamannya. Pada umumnya, pondasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Menurut Sarjono, dalam perencanaan pondasi untuk suatu konstruksi dapat digunakan beberapa macam tipe pondasi. Pemilihan tipe pondasi ini didasarkan atas yang pertama fungsi bangunan atas atau superstruktur yang akan dipikul oleh pondasi tersebut. Yang kedua, besarnya beban dan beratnya bangunan atas. Yang ketiga, keadaan tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan. Yang keempat, biaya pondasi dibandingkan dengan bangunan di atasnya. Next. Selanjutnya ada pondasi dangkal. Disebut pondasi dangkal karena kedalaman tanah pondasi relatif dangkal. Hanya beberapa meter masuk ke dalam tanah. Dapat dirumuskan menjadi luas pondasi sama dengan beban bangunan per tegangan izin tanah. Macam-macam pondasi dangkal. Yang pertama ada pondasi menerus, pondasi telapak, pondasi kaki gabungan, dan pondasi rakit. Pondasi menerus dipasang di bawah seluruh panjang dinding bangunan dengan dimensi sama besar. Pondasi ini dipakai dengan kedalaman 0,8 sampai 1,2 meter dari permukaan tanah. Pondasi ini dapat dibuat dengan pasangan batu kali dengan spesimen 1 cm per 5 PSR. Untuk tanah lembek, pondasi dibuat dari beton bertulang atau kombinasi beton dengan pasangan batu kali yang di atasnya dipasang balok sloof. Pada pondasi menerus ini, seluruh beban bangunan disebarkan merata lebih dahulu sepanjang balok sloof, kemudian diteruskan ke pondasi secara merata. Selanjutnya ada pondasi telapak. Pondasi telapak atau setempat dipakai pada kedalaman tanah lebih dari 1,2 meter dari muka tanah dan dipasang di bawah kolom-kolom utama pendukung bangunan. Seluruh beban bangunan dilimpahkan ke kolom-kolom utama dan diteruskan ke pondasi di bawahnya. Pondasi ini tetap dihubungkan oleh balok sloof dengan pondasi setempat lain. Dan sloof ditopang oleh pondasi batu kali. Pondasi setempat dipakai pada kedalaman 1,5 sampai 4 meter. Dengan tanah yang digali hanya padat di mana kolom-kolom utamanya ditanam. Sedangkan galian di bawah balok sloof cukup dengan 0,6 sampai 0,8 meter. Selanjutnya pondasi kaki gabungan. Pondasi gabungan merupakan pondasi plat yang mendukung kolom lebih dari satu pondasi.
dipakai bila luas tanah untuk bangunan sangat terbatas. Misalnya di kanan kirinya sudah padat bangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rantika Aprilia Elsa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Firda atas kesempatannya. Saya lanjutkan, yaitu pondasi rakit. Pondasi rakit merupakan pondasi yang dibuat berupa plat tebal dengan perkuatan balok-balok dari beton bertulang yang kedap air. Lalu dipasang di bawah seluruh luas bangunan, dapat dimanfaatkan sebagai ruang basement di bawah tanah, yaitu misalnya untuk gudang, ruang mesin, atau tempat parkir. Pondasi ini biasanya dirangkai menjadi satu menerus dengan dinding beton yang kedap air sebagai turap penahan tanah sekeliling basement. Selanjutnya ada pondasi dalam. Pondasi dalam adalah pondasi yang biasanya dipasang pada kedalaman lebih dari 3 meter di bawah permukaan tanah. Pondasi dalam digunakan untuk mentransfer beban bangunan ke lapisan tanah yang lebih dalam sehingga mencapai lapisan tanah yang mampu mendukung beban struktur yang ada di atasnya. Selanjutnya ada macam-macam pondasi dalam. Ada pondasi tiang panjang, pondasi bor pile, dan pondasi sumuran. Pondasi tiang panjang adalah berupa tiang dari kayu, baja, atau beton bertulang yang ditanam ke dalam tanah dengan mesin pancang. Tiang-tiang di atasnya dirangkai menjadi satu dengan plat beton yang disebut dengan kepala tiang, pur atau por atau pile cap. Yang pur ini nantinya akan menjadi tumpuan dari kolom-kolom dan meneruskan beban kolom ke tiang yang ada di bawahnya. Di bawah satu pur umumnya terdapat dua atau lebih tiang dengan bentuk tampang bulat, segi 8 atau segi 4 dengan diameter rata-rata antara 30 cm sampai 40 cm. Selanjutnya ada pondasi bor pile. Pondasi sumur bor ini dengan caranya dengan membor tanah lebih dahulu sampai kedalaman rencana. Setelah itu diberi cor beton, sepertiga tinggi dari atas, diberi tulangan baja sekeliling lubang untuk ikatan dengan tulangan kolom yang ada di atasnya. Pada pondasi bor tidak dipakai bor karena di bawah satu kolom hanya dibuat satu tiang bor dengan diameter besar rata-rata 1 meter atau lebih. Jadi tulangan kolom dapat dimasukkan langsung ke dalam sumur bor dan dicor bersama-sama. Selanjutnya, pondasi sumuran. Pondasi sumuran merupakan sebuah bentuk peralihan di antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Pondasi sumuran sangat tepat digunakan pada tanah yang kurang baik dan lapisan tanah kerasnya tidak terlalu dalam, di antara kedalaman 3 sampai 5 meter. Diameter sumuran biasanya antara 0,8 sampai 1 meter dan ada kemungkinan dalam satu bangunan diameternya berbeda-beda dikarenakan masing-masing kolom berbeda bebannya. Selanjutnya, dasar teori. Yang pertama, ada teori Terzaghi. Menurut Terzaghi, dalam Martini 2009, bahwa pondasi dangkal ditentukan dari DF kurang dari sama dengan B, dengan DF adalah kedalaman pondasi dangkal dan B merupakan lebar pondasi. Adapun persamaan daya dukung tanah untuk pondasi memanjang yang dirumuskan oleh Terzaghi, yaitu QO atau daya dukung ultimate sama dengan C kohesi tanah dikalikan dengan faktor daya dukung Terzaghi NC ditambah DF pondasi dangkal, kedalaman pondasi dangkal dikalikan dengan gamma berat volume tanah dikalikan dengan NQ, faktor daya dukung Terzaghi, ditambah 0,5 dikalikan B atau lebar pondasi, dan dikali N gamanya. Faktor daya dukung Terzaghi. Selanjutnya yaitu nilai-nilai faktor daya dukung Terzaghi. NC, NQ, N gamma. Fungsi dari besar-besarnya sudut geser dalam atau theta. Untuk pengaruh bentuk pondasi, Terzaghi dalam Martini memberikan pengaruh faktor bentuk terhadap daya dukung ultimate yang didasarkan pada analisis pondasi memanjang di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pondasi bujur sangkar. Rumusnya QU sama dengan 1,3 dikalikan C dikalikan NC ditambah DF dikalikan gamma dikalikan NQ ditambah 0,4 dikali B dikali gamma dan dikalikan N gammanya.
Selanjutnya, yang kedua ada pondasi lingkaran. Rumusnya hampir sama. QU sama dengan 1,3 dikalikan C dikalikan NC ditambah DF kali gamma kali NQ ditambah 0,3 dikalikan B dikalikan N gamma. Selanjutnya, next. Ini eh, faktor-faktor daya dukung pondasi memanjang menurut Terzaghi. Selanjutnya akan dijelaskan teori Meyerhof oleh teman saya, yaitu Mas Fikri Arif Ananda. Dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Mbak Rantika Elsa. Untuk selanjutnya itu teori Meyerhof. Analisis kapasitas dukung Meyerhof tahun 1163 menganggap sudut beta atau sudut antara bidang AD atau BD terhadap arah horizontal tidak sama dengan theta, tapi beta lebih besar pada theta. Akibatnya bentuk baji lebih memanjang ke bawah bila dibandingkan dengan analisis Terzaghi. Zona keruntuhan berkembang dari dasar fondasi ke atas sampai mencapai permukaan tanah. Meyerhof mengusulkan persamaan kapasitas dukung fondasi dengan memperhitungkan kuat geser tanah di atas dasar fondasi, bentuk fondasi, eksentrisitas beban, dan kemiringan beban. Untuk rumusnya seperti theta ultimate sama dengan SC dikali DJ dikali IC dikali NC ditambah SI dikali DI dikali IH dikali DF dikali gamma dikali NQ ditambah S gamma dikali D gamma dikali I gamma dikali 0,5 dikali B aksen dikali gamma dikali N gamma. Untuk di mana theta ultimate sama dengan kapasitas dukung ultimate, NC, NQ, NG sama dengan faktor kapasitas dukung untuk pondasi memanjang, SC, SI, S gamma, faktor pengaruh bentuk pondasi, DC, DI, D gamma sama dengan faktor pengaruh kedalaman pondasi, IC, I gamma sama dengan faktor kemiringan beban, B aksen yaitu lebar pondasi, TF sama dengan kedalaman pondasi, dan gamma yaitu berat volume tanah. Berikut merupakan faktor-faktor kapasitas dukung yang diusulkan oleh Meyerhof tahun 1993 dinyatakan oleh persamaan NJ sama dengan dalam kurung NG dikurangi 1 kali petangan theta. Dan NG sama dengan tan dalam kurung 45 derajat ditambah theta per 2 dikali E dikali B dikali tan dikali theta. Untuk NJ sama dengan dalam kurung NG dikurangi 1 kali tan dalam kurung 1,4 kali theta. Untuk tabel faktor bentuk teori Meyerhof seperti berikut dan tabel faktor kedalaman teori Meyerhof sebagai berikut. Dan untuk tabel kemiringan beban teori Meyerhof dan tabel faktor kapasitas dukung pondasi memanjang menurut Meyerhof sebagai berikut. Analisis data. Berikut merupakan tampak rumah dan gambar denah rumah yang dipakai untuk melakukan perhitungan kali ini. Dalam analisis pondasi tersebut digunakan perangkat lunak SAP 2000 sebagai alat bantu dalam perhitungan untuk menemukan beban dari struktur dan beban bangunan rumah. Diketahui bahwa bangunan yang digunakan adalah bangunan rumah dengan ukuran 9,18 meter dengan luasan 162 meter persegi dengan pembebanan dan struktur sebagai berikut, yaitu data pembebanan satu beban mati menurut sesuai dengan SNI 1727 tahun 2020. Beban beton bertulang sebesar 24 kN per meter persegi, dinding sebesar 2,5 kN per meter persegi, spesi sama dengan 0,2 kN persegi, pelambing sama dengan 0,1 kN per meter persegi, penggantung sama dengan 0,1 kN per meter persegi, plafon sama dengan 0,2 kN per meter persegi, keramik sama dengan 0,2 kN per meter persegi, instalasi ME sama dengan 0,25 kN per meter persegi, lantai sama dengan 0,77 kN per meter persegi. Dan yang kedua yaitu beban hidup. Beban hidup tahap sama dengan 1 kN per meter persegi. Beban hidup lantai sama dengan 2,5 kN per meter persegi. Data struktur, FY lentur sama dengan 410 MPa, dan FY geser sama dengan 180 MPa, dan untuk F aksen C sama dengan 30 MPa. Ukuran balok sama dengan 150 mm dikali 300 mm. Ukuran kolom sama dengan 300 mm dikali 300 mm. Tebal plat sama dengan 100 mm, dan tebal plat lantai sama dengan 120 mm. Dan berikut merupakan gambar sketsa denah bangunan dan gambar pengaturan jarak grid denah. Dan untuk berdasarkan analisis perangkat lunak SAP 2000 dan dengan memperhitungkan data pembebanan pada bab 3.1, maka
Dengan menggunakan kombinasi beban 1,2D ditambah 1,6L didapat beban aksial P sama dengan 14.597,86 kgf atau sebesar 142,96 kN. Dan berikut merupakan gambar pembebanan gaya aksial dan gambar pembebanan gaya aksial terbesar. Dan untuk perencanaan pondasi yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Alfirdaus Nawawi. Baik, terima kasih Mas Fikri Arif Ananda. Bisa di next. Nah, untuk perencanaan pondasi kali ini kami menggunakan pondasi telapak dengan dimensi 1,2 meter kali 1,2 meter dengan kedalaman pondasi 1,5 meter. Untuk beban aksial yang diterima dari penjabaran Mas Fikri tadi sebesar 142,96 kN. Next. Nah, untuk penyelesaian masalahnya kita gunakan teori Tergasi dan teori Meyerhof. Next. Untuk ini merupakan grafik nilai sudut geser. Dari data yang kita dapat, nilai sudut geser yang ada adalah 21 derajat. Next. Nah, dari sebelah kiri ada nilai NC, NQ, N gamma dari sudut geser tertentu. Untuk nilai sudut geser 21, kita gunakan interpolasi, sehingga didapat nilai NC, NQ, N gamma dengan peruntukan geser umum, yang senilai NC sama dengan 19,18, NQ 8,46, dan N gamma sama dengan 5,94. Dari data tanah yang kita dapat, muka air tanah berada di bawah pondasi dengan kedalaman 2 meter dari muka tanah atau sedalam 0,5 meter dari dasar pondasi dengan kedalaman pondasi atau DF sama dengan 1,5. Gamma T yang kita dapat sama dengan 1,6 ton per meter kubik atau 16 kN per meter kubik dan gamma saturated sama dengan 2,61 ton per meter kubik atau 26,1 kN per meter kubik. Nilai C sama dengan 11 kN per meter persegi dan lebar pondasi sama dengan 1,2 meter. Untuk Q itu adalah tegangan overburden, namun di sini karena muka air tanah berada di bawah pondasi, nilai Q rumusnya bisa berubah. Sehingga didapat Q sama dengan gamma T dikali dalam pondasi. Didapat nilai 24 kN per meter persegi. Next. Karena nilai D kurang dari B, maka gamma absen sama dengan gamma sat dikurangi gamma W sama dengan 26,1 dikurangi 10, sehingga didapat gamma efektif sama dengan 16,1 kN per meter kubik. Dan perhitungan gamma rata-rata sama dengan 1 per B dikali gamma T kali D plus gamma efektif dikali B dikurangi D, sehingga didapat nilai gamma rata-rata senilai 16,06 kN per meter kubik. Tegangan tanah yang terjadi, daya dukung tanah yang terjadi sama dengan 0,5 gamma rata-rata dikali B kali N gamma plus C kali NC dan Q kali NQ. Kita masukkan nilainya 0,5 kali gamma rata-rata yang kita dapat 16,02 dikali B-nya 1,2 dan N gamma-nya yang kita dapat tadi 5,94 ditambah 11 itu nilai C, 19,18 itu nilai NC, 24 itu nilai Q yang kita hitung dari awal tadi dan NQ 8,46 sehingga didapat nilai daya dukung tanah sebesar 471,258 kN per meter persegi. Lalu kita hitung nilai daya dukung netonya dengan cara daya dukung tanah dikurangi daya dukung efektif overburden, yaitu 471,258 dikurangi 24 sama dengan 447,258 kN per meter persegi. Next. Untuk teori Meyerhof, kita bisa dilihat dari tabel sudah ada nilai sudut geser senilai 21, sehingga langsung didapat nilai NC, NQ, N gamma senilai 15,82, NQ sama dengan 7,07, dan N gamma senilai 3,42. Next. Nah, berikut adalah tabel faktor-faktor untuk bentuk pondasi Meyerhof. Untuk faktor SC, karena sudutnya sembarang digunakan rumus 1 ditambah 0,2 dikali P per L tangan kuadrat 45 plus V per 2. Sedangkan nilai SQ dan S gamma
kita gunakan rumus yang sudut gesernya lebih dari 10. Atau 1 plus 0,1 dikali P per L tangen kuadrat 45 plus V per 2. V di sini adalah nilai sudut geser. Sehingga didapat nilai SC sama dengan 1,42, SQ sama dengan S gamma sama dengan 1,2 plus 1. Beban di pusat pondasi dan vertikal karena itu B absen sama dengan B sama dengan 1,2. Dengan kata lain di sini tidak ada eksentrisitas. Sehingga D per B sama dengan 15 per 1,2 sama dengan 1,25. Dan ini merupakan tabel faktor kedalaman pondasi menurut Meyerhof dengan DC sama dengan 1 plus 0,2 kali DF per B tangen 45 plus sudut geser dibagi 2. Untuk nilai DQ dan D gamanya kita gunakan dengan rumus 1 plus 0,1 D per DF per B tangen 45 sudut geser dibagi 2 karena sudut geser kita lebih dari 10 derajat. Next. Didapat nilai DC sama dengan 1,4 dan DQ sama dengan D gamma sama dengan 1,2. Untuk nilai Q0-nya sama dengan gamma T kali DF senilai 24 kN per meter persegi. Kapasitas dari dukung ultimate dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. QU sama dengan SC, DC, IC, C, NC plus SQ kali DQ kali IQ plus P kali NQ. Maaf, SQ, DQ, IQ, dan Q0 kali NQ. Ditambah S gamma, D gamma, I gamma kali 0,5 B efektif dikali gamma kali N gamma. Dan didapat nilai QU sama dengan 640 kN per meter persegi. Kapasitas daya dukung ultimate neto. Rumusnya sama, yaitu daya dukung ultimate dikurangi daya dukung efektif over burden dengan nilai 640 kN per meter persegi dikurangi 24 kN per meter persegi. Didapat daya dukung tanah ultimate-nya netonya senilai 616 kN per meter persegi. Untuk tegangan yang terjadi yaitu senilai P per A ditambah M per W. P di sini gaya aksial yang terjadi yaitu 142,96 dibagi A atau luas pondasinya yaitu 1,2 kali 0,9 ditambah momen di sini 142,96 kali eksentrisitasnya 0,15 dibagi 1/6 B kali L yaitu 1,2 kali 0,92 sama dengan 264,74. Nah, karena nilai daya dukung tanah ultimate lebih besar dari nilai tegangan yang terjadi, maka fondasi yang kita rencanakan memenuhi syarat atau kuat menopang kondisi rumah Fikri. Oke. Lalu kesimpulannya adalah fondasi adalah elemen terbawah bangunan yang bertujuan untuk menyalurkan beban langsung dari bangunan ke tanah di bawahnya. Penentuan daya dukung tanah melibatkan parameter penting seperti kohesi, sudut geser, dan berat isi tanah. Saat menghitung daya dukung fondasi vertikal dengan bentuk persegi panjang, dan lingkaran, terdapat metode dergasi dan Meyerhof yang dapat digunakan dalam penyaluran fondasi dengan dimensi tertentu dan kondisi tanah yang memiliki sudut geser atau V sebesar 21 derajat. Kohesi C sama dengan 11 kN per meter persegi. Muka air tanah pada kedalaman 2 meter di bawah muka tanah, serta momen ultimate yang diterima pada fondasi. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode dergasi dan Meyerhof, bahwa metode Meyerhof cenderung memberikan nilai yang lebih tinggi dan lebih efisien. Next. Nah, kesimpulan berikut di bawah ini perhitungan nilai daya dukung tanah. Dengan teori dergasi, kondisi keruntuhan geser umum, kapasitas daya dukung ultimate sebesar 471,26 kN per meter persegi, kapasitas daya dukung neko sebesar 447,26 kN per meter persegi. Sedangkan untuk perhitungan teori Meyerhof didapat nilai QU sebesar 640 kN persegi dan QUN atau daya dukung neto sebesar 616 kN per meter persegi. Next. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Firda Amalia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.